Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini yaitu rabies. Nah dokter, tadi sempat ya banyak sekali nih kita menyinggung apa sih rabies, bagaimana pencegahannya, terus bagaimana faktor resikonya. Nah tapi dok, apakah seperti apa sih mungkin di Indonesia mengenai penyakit ini sendiri? Karena kan ini cukup jarang ditemui ya dokter ya. Kalau maksudnya kasusnya? Kasusnya benar, kasusnya. Kasusnya ini ya itu tadi dia sangat jarang. Jadi tapi setiap daerah pasti ada. Jadi kayak Bengkulu ini sendiri seperti itu ya. Kita nggak puskesmas di tempat aku kerja sendiri, dia memang ada 1 sampai 5 orang yang terkena gigitan anjing atau kucing ya. Tapi alhamdulillahnya memang tidak sampai ke rabies. Nah itu tadi kalau memang yang datangnya aware pasti dia akan langsung pemeriksaan dan langsung pasti akan diberikan VAR atau SAR tadi seperti itu. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri memang kasusnya masih sangat jarang, makanya kalau sudah ada timbul satu seperti itu ya di media sosial sudah rame nih seperti itu kayak gitu. Karena udah ada pencegahannya, udah ada pengobatannya, VAR sama SAR tadi. Benar, sebenarnya ini tuh kembali lagi kepada kita ya sebagai masyarakat yang harus lebih aware sama hewan peliharaan. Karena ini sumbernya dari hewan peliharaan dan hewan liar. Kalau hewan liar mungkin kita tidak bisa mengendalikannya, tapi kalau hewan peliharaan benar kita harus lebih aware lagi. Tapi kalau untuk rabies sendiri itu kan tantangannya besar banget ya dok ya, apalagi maksudnya kasusnya sedikit sekali. Itu seperti apa sih mungkin dari tenaga kesehatan Indonesia untuk menangani kasus ini? Kalau untuk penanganannya seperti itu ya. Proses ya, kita bicara proses. Benar sekali. Makanya dari pasiennya itu digigit terus dia datang, pasti hal yang pertama kita lakukan mencuci tangan dulu 15 menit tadi dengan air mengalir, baru nanti akan diperiksa oleh dokternya atau tenaga kesehatannya, dia masuk ke luka resiko yang mana, resiko rendah kah atau tinggi kah, seperti itu ya. Apakah perlu diberikan dua-duanya VAR dengan SAR atau cukup dengan VAR saja, seperti itu. Dan untuk regulasinya memang karena dia kasusnya jarang, dia memang untuk VAR sama SAR-nya itu sendiri kita tidak bisa standby di puskesmas ya. Regulasinya memang ada dan kita memang harus melaporkan dulu ke orang dinasnya seperti itu ya, baru nanti kita jemput vaksinnya, serumnya, seperti baru akan kita berikan. Jadi ada prosedur-prosedurnya ya. Tetapi pasti akan kita maksimalkan pemberiannya akan secepat mungkin. Baik, bakal ada penanganan secepat mungkin yang akan dilakukan tentunya ya. Jadi jangan khawatir dan langsung laporkan kepada Vaskes terdekat. Nah untuk Mas Agung sendiri nih sebagai memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah itu seperti apa sih mungkin memberikan edukasinya? Apakah ini memang sering banget nih diberikan edukasi atau seperti apa Mas? Baik, kalau kebetulan kita juga kerja di Paskes Pelayanan Tingkat Pertama atau Puskesmas ya. Ini kalau kita memberikan, kalau ada kasus baru kita memberikan edukasi. Baik. Ya, misalnya seperti kita di Puskesmas ini setiap posyandu kita memberikan edukasi. Entah itu posyandu balita atau posyandu lansia, dimanapun ada tempat memang kita harus memberikan edukasi. Pada saat ada kasus lagi booming, nah disitulah kami sebagai promosi kesehatan dan tim yang lainnya memberikan edukasi bagaimana cara pencegahan dan seperti apa penanganan rabies gitu. Baik, jadi kalau memang ada kasusnya ya. Iya. Jadi kalau memang tidak ada kasus ini seperti apa nih? Apakah memang dari dokter hewan sendiri yang bakal memberikan edukasi atau seperti apa nih? Biasanya kalau tidak ada kasus kita di Paskes Pelayanan Tingkat Pertama jarang gitu. Saya sebagai penanggung jawab promosi tidak memberikan edukasi, tapi kita ada penanggung jawab program. Di Puskesmas itu ada penanggung jawab penyakit menular atau surveillance. Jadi mereka nanti yang akan memberikan edukasi gitu. Tapi kalau memang nggak ada kasus, mungkin dari pihak dokter hewannya gitu memberikan edukasi pada saat
pecinta hewan ini melakukan vaksin gitu. Benar sekali, karena kan untuk pencinta hewan sendiri ini kan bukan hanya orang-orang dewasa ya, Iya, Dok. betul. Tapi juga ada anak-anak, apalagi anak-anak yang memang belum mengerti nih seberapa bahayanya, seberapa harus kita menjaga jaraknya kepada hewan peliharaan ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, seperti apa sih kita harus menjaga hewan peliharaan kita atau sebagainya nih? Oke, kalau kita untuk menjaga, tadi udah jelaskan juga ya sama Dokter Elsa ya, bahwasanya kita harus tahu dulu kondisi hewan yang kita pelihara ini aman atau tidak, sehat atau tidak, gitu ya. Jadi kalaupun memang benar-benar pemirsa TVRI yang di rumah pencinta hewan, cat lover atau dog lover ya, jadi harus lebih aware lagi gitu ya, harus lebih simpati lagi gitu. Kalaupun memang lebih cinta, kita harus cintai hewannya, terus cintai diri kita sendiri, harus melakukan vaksin. Benar. Dan juga kan itu ada vaksin ya, Dok ya. Iya. Selain vaksin, apakah memang dari kebersihan, Iya, terus betul. dari penjagaan dan memelihara hewan itu juga penting. Seperti apa itu, Dok? Ya, kalaupun memang untuk selain itu vaksin, kita harus menjaga kesehatan hewan tersebut dari pola makan hewannya. Biasanya kalau memang pemirsa di rumah, kalau memang cat lover atau dog lover ya, ini harus dari makanannya pun juga mulai dipilih ya, bukan yang makanan sembarangan atau ini biasanya sisa kalau ya. ya bukan makanan sisa atau tulang ikan lah, bukan. Biasanya mereka membeli mungkin yang kucing, mereka membeli yang makanan yang memang kualitasnya bagus atau yang memang per kilo gitu dibeli. Biasanya mereka kan beli di pet shop ya. Jadi untuk mengatur pola, menjaga kondisi makannya, kesehatannya, bukan hanya untuk vaksin rabies saja. Biasanya untuk yang pemeliharaan hewan ini, untuk pencinta hewan ini, mereka bisa melakukan dengan perawatan yang lainnya juga. Suntik kesehatan dari hewan tersebut juga bisa perawatan. Benar. Jadi untuk memelihara hewan di rumah terkhususnya itu memang tantangannya berat juga ya. Ya, jadi jangan hanya mencintai hewan saja. Kalaupun jangan hanya mencintai hewan ya, harus ada perawatannya dan lain-lainnya. Harus siap tanggung jawab gitu. Benar. Jangan sekedar suka, ya kan? Ya kan? Harus ada tanggung jawabnya. Benar. Dan bukan hanya dibersihin, dimandiin aja ya, Ya. Dok ya, tapi juga dari pola makan itu yang paling penting banget. Karena itu rentetannya kan banyak lagi ya, Dok ya, nanti ada penyakit-penyakit lainnya, bukan hanya rabies tapi juga penyakit-penyakit lainnya. Terus untuk tempat tinggalnya sendiri itu apakah memang harus gitu ya, ada tempat tidur khusus ataukah memang itu dibiarkan saja, Dok? Karena kan kita bisa lihat nih ya, kayak anjing-anjing di depan rumah gitu, itu sembarangan. Itu seperti apa, Dok? Kalau memang untuk tempat tinggal, kalau memang wajib harus ada tempat tinggalnya tersendiri. Kalaupun memang nggak ada wadah, misalnya di rumahnya nggak ada wadah ya, bisa mereka membuat kandang gitu. Benar. Kandang hewan. Kalaupun memang syukur-syukur ada lokasi khusus untuk pembuatan kandang hewannya atau rumah hewannya lebih bagus. Ini karena kita kan nggak tahu nih kondisi hewannya sehat atau enggak kan. Tiba-tiba datang mereka menghampiri kita kan. Biasanya ini kalau memang pencinta, kalau kita muslim ya, kebanyakan kucing ya, karena jadi mereka tiba-tiba datang ke tempat tidur cium. Kita kan nggak tahu kan mereka kondisinya, kita misalnya lagi santai atau tidur kepija atau kejedot dari misalnya ekor kucingnya. Benar. Mereka tiba-tiba mengamuk langsung mencakar atau menggigit, kita kan nggak tahu. Jadi memang harus ada tempat tersendiri. Benar. Dan harus ada batasan sebenarnya Betul. ya, yang mungkin masih belum bisa nih untuk para pencinta hewan ini, jadi harus deket terus, padahal memang kita harus ada batasan juga kepada hewan. Baik, Dokter, aku persilakan nih mau menjelaskan mengenai pencegahan. Oke, siap, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan. Ini komplikasi. Gejalanya ya, tadi udah disinggung sedikit ya, tadi bersama Dokter Elsa, bahwasannya gejalanya. Ini kita sambung beberapa gejala awal. Ini ada gejala awal ya. Yang pertama, peningkatan suhu tubuh. Tadi sudah dijelaskan juga secara singkat sama Dokter Elsa bahwasannya ini gejalanya range-nya bisa dari rata-rata 3 sampai dengan 8 minggu, tapi kebanyakan juga bisa 14 hari. Jadi gejala awalnya bisa kita peningkatan suhu tubuh, misalnya ada meriang, kayak demam, ini bisa jadi gejala awalnya. Terus yang kedua, sakit kepala juga bisa, selanjutnya merasa tidak enak badan, imunitas kan udah menurun ya, karena udah terjadi gigitan dari
penyakit rabies terus rasa tidak nyaman atau di lokasi gigitan. Jadi misalnya kalau digigit di lokasi kaki atau tangan, jadi kayak ada rasa nyeri gitu. Jadi ada rasa yang tidak nyaman di lokasi gigitan bisa seperti yang kita rasakan seperti nyeri gitu. Nah, untuk bentuknya sendiri, Mas, apakah ada perbedaan antara gigitan kucing biasa atau kucing rabies? Mungkin tidak ada signifikan perbedaan ya, karena kita kan kondisi gigitan hewan kan biasanya berbeda-beda ya, atau tergantung kondisi gigitannya besar atau kecilnya gitu. Tapi kalau memang bentuknya itu nggak ada perbedaan gitu. Karena kan kita nggak tahu nih kondisinya kucingnya atau anjingnya rabies apa enggak. Benar. Ya kan? Jadi otomatis kalau untuk kondisi gigitan sama aja gitu. Nah, jadi tidak bisa dideteksi dari luka ya, Mas? Iya, misalnya ini, oh ya ini pasti gigitan kucing rabies, ini nggak bisa. Tidak bisa dilihat. Tapi penanganannya langkahnya harus sama, Harus. harus tepat tanggap gitu. Oke, selanjutnya beberapa hari kemudian gejala yang dapat timbul dari gejala awal kebingungan atau berperilaku agresif. Ini kita namanya penyakit rabies ini ya. Kondisinya kalau hewan yang memang penderita rabies, ini biasanya hewannya suka merenung, seperti anjing ya, kita bisa lihat sendiri kondisi yang hewan peliharaan yang memang yang tidak dilakukan pemeliharaannya secara khusus. Kita banyak yang melihat anjing liar ya, yang kondisinya anjingnya yang suka merenung, berdiam diri, tiba-tiba kalau kita lewat mengamuk gitu. Nah, jadi ini kita kebingungan ini atau berperilaku agresif ini kita menduplikasi duplikat dari hewan tersebut. Jadi kita bisa juga menimbulkan kebingungan atau berperilaku agresif. Terus melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata. Ini berhalusinasi juga. Ini catatan penting juga. Jadi kalaupun memang seseorang tersebut udah tergigit dari hewan yang penderita rabies, dari anjing gila atau hewan yang lainnya. Jadi ini kita bisa juga mendengar atau sesuatu yang tidak nyata, berhalusinasi juga. Oke, selanjutnya mulut memproduksi banyak air liur. Bisa juga ini salah satunya sering merasa haus, jadi pengen bawaannya minum aja. Tapi pada saat seseorang yang udah didiagnosa dokter penyakit rabies ini kondisinya kalau dikasih minum mereka langsung mengamuk gitu. Nah, itu kenapa tuh, Mas? Iya, karena biasanya kan ini kita duplikat dari hewan. Kan kita tahu sendiri ya kalau hewan itu nggak suka air. Ya, jadi mereka menirukan dari duplikat dari hewan tersebut. Karena kan kalau memang mereka dikasih minum kan udah merangsang dari otak, jadi duplikat itu. Oke, selanjutnya Kita kejang. tahan dulu mungkin Mas Agung karena kita mau break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu, dokter kita.